Ya, Polda Metro Jaya melarang reuni 212 diselenggarakan, namun panitia bersikeras menyelenggarakan karena sudah mengirim surat pemberitahuan. Rencana reuni 212 sepertinya tidak berjalan mulus. Lokasi yang digadang-gadang menjadi lokasi reuni tidak memberikan izin. Terakhir Masjid Az-Zikra, Sentul, Jawa Barat. Rencana reuni 212 ditolak karena 2 hari lalu putra almarhum Arifin Ilham baru saja berpulang. Suasana duka yang masih terasa membuat keluarga menyatakan penolakan yang disampaikan kepada Kapolres Bogor. Bahwasannya saat ini Az-Zikra masih berduka terkait dengan meninggalnya Ustaz Amir. Ini menjadikan penyampaian yang disampaikan kepada kami dan juga Satgas Covid bahwasanya dengan adanya meninggalnya putra beliau, Umi Yunin, berharap untuk tidak adanya kegiatan yang dilakukan di Al-Izra dari pihak eksternal. Sebelumnya Polda Metro Jaya menegaskan tidak akan mengizinkan kegiatan reuni 212 baik di Monas ataupun di ruang terbuka di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Hal itu sejalan dengan rekomendasi yang dikeluarkan Satgas COVID-19 DKI Jakarta yang tidak merekomendasikan kegiatan reuni 212 karena masih pandemi COVID-19 dengan PPKM level 2. Polda Metro Jaya ya dalam hal ini sebagai penanggung jawab keamanan ibu kota tidak mengeluarkan izin untuk kegiatan reuni 212 apabila dilakukan di wilayah hukum Polda Metro Jaya, khususnya di Patung Kuda. Jadi Polda Metro Jaya tidak memberikan izin. Namun panitia reuni menyatakan tidak membutuhkan izin karena sudah mengirim surat pemberitahuan. Tema Bela Ulama, Bela MUI, Ganyang Koruptor yang bertempat di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis 2 Desember 2021 pukul 08 sampai 11.00. Mencegah massa masuk ke kawasan Monas dan sekitarnya, Dirlantas Polda Metro Jaya akan menutup jalan dan mengalihkan lalu lintas ke jalur alternatif. Reuni 212 tahun ini merupakan tahun ke-6 sejak pertama kali digelar pada 2 Desember 2016 lalu. Saat itu jutaan umat muslim dari berbagai daerah memenuhi kawasan Monas dan sekitarnya. Aksi yang diisi dengan zikir, doa bersama, dan sholat Jumat itu dipicu pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang dianggap menistakan agama. Liputan iNews melaporkan. Ya, kedapatan berkumpul di area Masjid Istiqlal, puluhan peserta aksi reuni 212 dari berbagai daerah Kamis pagi tadi dibubarkan petugas. Sempat terjadi ketegangan hingga adu mulut lantaran banyaknya peserta aksi yang tak terima diminta pulang tanpa boleh beristirahat sejenak di area masjid. Ketegangan lewat aksi adu mulut antara sejumlah orang dengan aparat TNI terjadi di halaman Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis pagi. Mereka yang merupakan massa aksi 212 asal sejumlah daerah di luar Jakarta tak terima saat diminta petugas untuk membubarkan diri. Para peserta bahkan mengaku sempat dilarang untuk melaksanakan sholat subuh di dalam masjid yang dikabarkan sudah steril. Meski sadar telah adanya larangan menggelar aksi reuni 212 dari pemerintah, para peserta tetap saja sengaja datang dengan alasan bersilaturahmi. Ini masjid Pak ya, Istiqlal. Subuhan kami nggak bisa Pak. Di luar kita sholatnya. Di luar tadi kami Pak. 212 selama ini buktinya ada Pak. Bapak pun tahu persaudaraan aja. Di satu sisi pemerintah punya hak. Kita juga punya hak kewajiban masing-masing. Yang penting kita jaga aja Jakarta, Indonesia beraman, damai, tentram gitu aja. Selain para peserta aksi yang kedapatan berkerumun di area masjid, sebuah bis yang membawa rombongan massa aksi juga langsung diminta putar balik saat akan memasuki pintu gerbang Masjid Istiqlal. Menjelang siang nanti diperkirakan jumlah massa aksi yang tiba di jantung ibu kota terus meningkat, mengingat banyaknya peserta aksi yang tetap ngotot ingin menggelar aksi reuni 212 secara terbuka. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Ya, meski tidak mengantongi izin, massa yang tergabung dalam reuni 212 tetap berkumpul di kawasan Patung Kuda Jakarta dan sejumlah pengamanan serta rekayasa lalu lintas telah diterapkan kepolisian sejak dini hari tadi hingga pukul 9 malam nanti. Lantas benarkah aksi yang digadang-gadang hanya untuk menyuarakan tuntutan bela ulama dan ganyang koruptor tidak disusupi muatan politisasi agama? Telah bergabung bersama kami Mas Sunanto, Ketua PP Muhammadiyah. Assalamualaikum Mas Sunanto. Waalaikumsalam Mas. Apa kabar, sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bicara mengenai aksi hari ini. Kita tahu sudah dilarang Polda Metro Jaya dan juga pemerintah, tapi teman-teman kita dari Reuni 212 tetap hadir. Bagaimana Anda melihatnya? Dari semalam saya sudah sampaikan ke Pak Samsul Ma'arif bahwa Sekjen saya harap ada metode baru untuk sekedar bersilaturahim, menyuarakan berbagai persoalan yang menjadi tuntutan dari teman-teman PA 212. Ya akhirnya pada kesempatan kali ini, hari ini banyak massa yang hadir dan problem terbesarnya masalah komunikasi antar penyelenggara dan massa aksi yang saya kan belum menemukan titik temu. Apakah ini diizinkan atau tetap menyuarakan aksinya, itu problem yang mendasar. Tapi yang paling penting, problem yang saat ini kita hadapi adalah kekhawatiran tentang masa pandemi yang selama ini menjadi belum ada kesepakatan atau pelonggaran yang sangat masif, menjadi titik tekan yang perlu dipahami secara bersama-sama, yang menjadi target utama kita semua. Kalau sikap singkat saja, sikap PP Muhammadiyah sendiri seperti apa? Kalau kami kan pertama aksi itu hak, tapi kondisi seperti ini saya harap ada model baru untuk menyuarakan dan menjadi tuntutan agar semua tuntutan tetap bisa didengar dan menjadi kebijakan. Jadi sebenarnya harusnya tidak diselenggarakan seperti itu, mengingat kondisi seperti ini? Ya, seharusnya kalau kami seharusnya ini perlu dihindari untuk sementara waktu. Baik, Mas Sunanto, kita juga sudah bergabung dengan, belum ya, nampaknya masih belum bergabung dengan Sekretaris Persaudaraan Alumni 212. Kita lanjutkan. Mas Sunanto, kalau bicara mengenai urgensi dari acara ini, banyak pihak juga melihat bahwa ini agak bias atau bias seperti itu. Kalau tadi disebutkan untuk bela ulama, lalu bela MUI, dan ganyang koruptor. Anda melihat semangat dari ini, apa sih urgensinya? Kalau semangatnya, kalau semangat dan spirit yang diagungkan sangat luar biasa dan sangat mulia. Tapi keagungan, kemuliaan dari spirit itu juga harus melihat situasi dan kondisi kita. Sehingga tidak bisa menabrak keadaan, sehingga apa yang kita cita-citakan malah bisa. Kalau problem politis kan setiap orang punya hak politik, tapi jangan sampai hak politik itu bisa mengorbankan kondisi yang bisa terhadap kondisi rakyat Indonesia atau umat atau pendukungnya itu sendiri. Di dalam. Baik, kita juga tersambung dengan udah tuh, masuk baru. Mbak Novel Bamukmin, Wakil Sekretaris Persaudaraan Alumni 212. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Kedengaran. Baik, Pak Novel. Alhamdulillah. Kita bicara aksi massa hari ini. Tentunya kita tahu ini sempat dilarang, dan tapi teman-teman dari 212 tetap hadir. Apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Reuni 212 ini? Jadi ini reuni ya, bukan sembarang reuni seperti biasa, tapi ini betul-betul adalah tujuan yang sangat mulia dan sangat tinggi untuk penyelamatan bangsa dan negara kita. Nah, mereka rakyat Indonesia khususnya yang tergabung dalam Spirit 212 ingin turun langsung, ingin serta peduli terhadap negara ini, kecintaannya terhadap negara ini, agama. Karena saat ini banyak sangat ketidakadilan, kesenjangan daripada
kehidupan yang saat ini terjadi. Diskriminasi itu luar biasa, begitupun kriminalisasi juga begitu. Bahkan sampai terorisasi, ini kan sangat berbahaya. Nah, kita hadir 212 ini sudah menggema. Oh, udah rame di media. Kalau dibilang tidak menggema itu salah. Hari ini saya masih berada di lokasi di Masjid Nurul Islam di Bekasi. Itu kita masih melaksanakan dialog 1000 tokoh ulama untuk mencari solusi bangsa. Agar bangsa ini tidak makin terpuruk, agar bangsa ini bisa terselamatkan. Karena jangan lagi ada warga Indonesia khususnya yang umat Islam ini terzolimi, tersingkirkan hak-hak daripada kehidupannya di negara Indonesia ini. Gitu. Karena saya jelaskan, nggak bisa dilarang dalam hal melakukan aksi bela umat ini, bela Islam, bela agama, bela negara, bela ulama, itu dilindungi undang-undang. Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 pasal 1 atau pasal 2 itu jelas bahwa turunnya kita ini dilindungi oleh undang-undang dan dijaga oleh undang-undang. Sehingga harus sama-sama kita harus tunduk dan patuh kepada undang-undang. Dan undang-undang ini lebih tinggi daripada peraturan yang ada saat ini. Dan undang-undang ini sesuai dengan Pancasila, undang-undang dasar begitu. Oke, Pak Novel, kita tahu semangatnya baik, persaudaraan tadi, perdamaian, dan juga bagaimana hal-hal positif lainnya yang ingin Anda sampaikan dan teman-teman dari alumni 212. Tapi kalau ada larangan dari pemerintah dan pihak-pihak yang mungkin agak kontra, karena kita tahu saat ini kita sedang ada dalam pandemi, apakah ini menjadi pertimbangan juga dari teman-teman dari alumni 212 bahwa memang pandemi belum usai, kalau berkumpul itu juga punya resiko, seperti itu Pak Novel? Jadi kita melihat buat larangan ini dari awal sudah dilarang ya. Karena ini bentuk kepanikan daripada rezim ini yang melihat kumpulnya dukungan terhadap ulama itu real. Bukan konon katanya, bukan rekayasa mereka dengan jumlah-jumlah yang mereka buat. Kalau turunnya kita itu jelas. Sehingga membuat panik mereka itu wajar. Karena betul-betul mas yang turun itu segitu banyaknya, nanti bisa 7 juta, bahkan pernah terjadi 13 juta orang itu. Sebenarnya ini aset bangsa yang untuk bisa membawa nama baik Indonesia di mata dunia. Karena dengan begitu kumpulnya Islam menjadi rahmatan lil alamin, segala elemen bangsa ngumpul, anak bangsa ngumpul, lintas suku, lintas agama, lintas paham, apapun mereka bisa berkumpul di sini. Dan itu kita merajut Bhinneka Tunggal Ika itu dengan real, nyata, bukan konon katanya, bukan saya Pancasila, bukan saya lagi Bhinneka, betul-betul itu semuanya kita lakukan. Dan ingat, kejadian saat pandemi ini jangan menjadikan alasan yang mereka membuat alasan pandemi ini menjadi alasan politisasi kepentingan mereka gitu. Padahal mereka juga melakukan kerumunan, mereka juga melakukan apa yang mereka kerjakan selama ini. Masyarakat lihat kok kerumunan di mana-mana, semua sudah normal, masjid sudah merapatkan safnya, sudah diinstruksi oleh ulama, masjid merapatkan dalam skala kecil. Perkumpulan itu kerumunan udah terjadi begitu. Nah, tinggal kita ini bisa. Ini suatu contoh pilot project bahwa kita ini bisa mengatur, menjaga prokes. Kita himbau wajib prokes. Dan ini kita lihat uji coba daripada yang namanya masalah vaksin. Vaksin berhasil atau tidak, ketika kita berkumpul saat ini rame-rame semuanya tidak ada efek apapun, artinya vaksin itu berhasil. Membantu survei daripada pemerintah, kita bantu gitu. Baik, Pak Novel dan juga Pak Sunanto, kita jeda break dulu, nanti kita sambung dialog ini setelah jeda berikut. Tetap bersama kami di MNC Now.